Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam R4M, Renungan 4 Menit. Tema kita kali ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dunia banyak mengajarkan kepada kita bagaimana memperoleh hidup bahagia. Lewat kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ada banyak seminar-seminar yang menawarkan bagaimana menjadi sukses, menjadi kaya raya secara instan. Namun apakah kesuksesan, kekayaan, kekuasaan itu sungguh membuat manusia bahagia? Ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia lewat cara-cara semacam itu tidaklah abadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan yang abadi hanya dapat kita peroleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita mengikuti, melakukan perintah-perintahnya untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Maka saudara yang terkasih, kita patut bersyukur karena berkat sakramen baptis, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Lewat pembaptisan pula, kita telah menerima Roh Kudus, penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Namun sayangnya, meski sudah menerima sakramen baptis, sudah menerima Roh Kudus, tidak sedikit orang yang hidupnya belum berubah. Masih ada orang yang hidup mengikuti cara-cara dunia, masih mengandalkan kekuatan sendiri, karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus bagi mereka. Saya dibaptis pada tahun 1981 karena waktu itu akan menikah. Setelah dibaptis, tidak banyak perubahan dalam hidup saya. Saya masih hidup dengan cara-cara dunia, masih melakukan hal-hal duniawi, masih mengejar kekayaan, menikmati kehidupan dunia gemerlap atau dugem. Menjadi hamba berbagai macam nafsu, menjadi makhluk yang egois, mudah mengkritik orang lain, sulit untuk berbagi, sombong, dan sangat mengandalkan kekuatan sendiri. Akibatnya, hidup saya tidak merasa damai. Saya mudah tersinggung, sering merasa khawatir, namun saya tidak menyadari. Semua itu adalah karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Saya bersyukur saya boleh mengikuti retret awal pada tahun 1992, di mana lewat retret itu saya mengalami pembaruan dalam hidup saya. Lewat pencurahan Roh Kudus yang saya terima. Roh Kuduslah yang membuat saya menyadari bahwa Yesus sebagai Tuhan yang sungguh hidup, yang begitu mengasihi saya, meskipun saya orang yang berdosa. Sejak saat itu, saya mulai menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa saya dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Roma bab 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu, oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Sejak saat itu, saya mulai mempercayakan hidup saya dalam bimbingan Tuhan. Saya selalu bertanya, apa yang Allah kehendaki untuk saya lakukan, dan saya selalu mohon kekuatan dari Allah agar saya mampu untuk melakukannya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, untuk mengalami pembaruan budi dalam hidup kita, tidak mungkin dilakukan dengan usaha atau kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kuduslah budi kita dibarui lewat pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sangat mengasihi kita, yang ingin kita memiliki hidup yang bahagia. Hanya oleh Dialah kita dapat mengalami kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga menuliskan dalam Titus bab 3 ayat 3-5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat
sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memelihara rahmat pembaharuan ini, agar hidup kita semakin berkenan kepada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati.